Hai halo Sobat Ikiners, seperti biasa nih ada Joe yang siap nemenin kalian dengan pembahasan ilmu dan hiburan dan tentunya sangat menarik untuk disimak guys. Tentara pertahanan adalah unit garda terdepan yang siap berkorban untuk kedaulatan negara. Setiap negara pasti mempunyai tentara pertahanan yang dibentuk oleh latihan-latihan keras sebelum terjun ke medan perang. Umumnya, setiap negara pasti mengelompokkan prajurit terhebat ke dalam pasukan khusus. Ada perbedaan antara pasukan khusus dan pasukan elit, yang dimana pasukan khusus sudah pasti elit, tetapi pasukan elit bukan berarti khusus. Hal itu karena pasukan khusus dibuat untuk melakukan serangkaian misi berbahaya dan vital bagi musuhnya, yang bertujuan menghancurkan pertahanan secara tidak terduga. Dan inilah 5 pasukan khusus paling ditakuti di dunia versi channel IQ Crash. Number 5. GIGN Prancis. GIGN atau dalam bahasa Prancisnya Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale adalah satuan pasukan khusus dari polisi elit Prancis. Tugas utamanya adalah menangani aksi-aksi terorisme, perlindungan pejabat pemerintah, dan sabotase penargetan kejahatan. Dibuat pada tahun 1973, pasukan khusus ini telah terlibat dalam lebih 1.800 misi dan tercatat berhasil menyelamatkan sandera lebih dari 600 orang. Dengan pengalaman yang sangat banyak, membuat pasukan Prancis ini disegani oleh militer negara lain. Selain beroperasi di negara Prancis, pasukan khusus ini juga sering melakukan operasi di negara lain dalam operasi rahasia dan membantu sekutu, sehingga dianugerahi di dalam daftar unit kontraterorisme paling berpengalaman di dunia. Salah satu misi yang membuat reputasinya dibanggakan oleh Prancis adalah misi penyelamatan sandera pada penerbangan Air France di Bandara Marseille Marginan 1994. Misi itu dijalankan dengan mulus dan berhasil melumpuhkan teroris serta menyelamatkan para penumpangnya. Kemampuan hebat didapatkan pasukan ini karena melewati latihan yang sangat berat, seperti latihan fisik tempur, perebutan senjata, bertarung di dalam air, menjinakkan bom, keterampilan diplomasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, perlengkapan dan senjata yang paling canggih menjadi faktor kedua dalam keberhasilan misi-misinya. Karena setiap misi yang dijalankannya melibatkan senjata-senjata yang paling canggih. Number 4. Joint Task Force Kanada. Joint Task Force atau biasa disingkat JTF-2 adalah angkatan bersenjata Kanada yang dibentuk pada tahun 2006 yang lalu. Pasukan khusus ini bertanggung jawab menangani teroris dan ancaman negara. Umumnya, pasukan ini dihadapkan pada operasi rendah di hutan, gurun, dan lautan. JTF Kanada sering disandingkan dengan pasukan khusus Delta Force Amerika. Hal itu karena dua sekutu ini sering melakukan joint training dan saling membantu dalam setiap misi. JTF Kanada beranggotakan prajurit elit yang sangat terlatih. Misi yang paling terkenal adalah seperti Operasi Bosnia, Operasi Haiti, dan Operasi Afghanistan pada 2001 yang lalu. Hal itu yang membuatnya mempunyai serangkaian kemampuan mematikan dan terlatih ketika di medan tempur. Karena yang sebagaimana kita tahu, tentara Amerika dan tentara Rusia pun pernah dibuat keok oleh tentara militan Afghanistan, yaitu pasukan yang bernama Taliban.
Number 3. Navy SEAL Amerika. Navy SEAL atau bernama lengkap United States Navy Sea Airline adalah pasukan tentara khusus Amerika. Pasukan Navy SEAL disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, dan penanganan teroris. Pasukan khusus Amerika ini didirikan pada tahun 1962 yang lalu dan telah berhasil melakukan banyak misi. Pasukan yang dikhususkan sebagai Angkatan Pertahanan Laut ini sering berlatih dengan pasukan khusus Denjaka Indonesia. Latihan yang sangat keras dilalui setiap hari. Latihan yang paling terkenal bernama Hell Week atau Pekan Neraka, yang dimana prajurit hanya tidur kurang dari 4 jam dan selalu siap siaga. Mereka harus tetap lari, berenang, menyelam, dan diuji mentalitasnya tanpa tidur. Bahkan dikabarkan 1 orang pernah tewas dalam latihan ini. Navy SEAL pernah melakukan misi berat seperti Perang Vietnam, Operasi Fury, Somalia, Krisis Timur Timur, Irak, Pakistan, Operasi Afghanistan, dan masih banyak lagi. Belum ditambah daftar misi rahasia yang pernah ditangani oleh pasukan ini, menjadikannya pasukan yang sangat disegani di dunia. Number 2. Denjaka Indonesia. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka adalah satuan prajurit pasukan khusus terbaik Angkatan Laut Indonesia. Denjaka adalah hasil gabungan dari anggota paling terbaik Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan anggota pilihan dari Satuan Yontai Pip Amfibi. Sejarah dibentuknya Denjaka adalah karena terdesaknya kebutuhan untuk mengisi pertahanan laut Indonesia guna menanggulangi segala bentuk ancaman seperti terorisme, pembajakan, dan sabotase. Lalu, pada 4 November 1982, terbentuklah unit pasukan khusus bernama Pasusla atau Pasukan Khusus Angkatan Laut dan berganti nama menjadi Detasemen Jalamangkara. Pasukan Denjaka mempunyai ciri khusus atau ciri khasnya, terutama seragam hitam dan baret ungu dengan lambang pisau dan petir seperti jangkar. Untuk jumlah personel dan persenjataan Denjaka masih dirahasiakan. Latihan ekstrim yang dilalui Denjaka bahkan bisa disebut tidak manusiawi, membentuk kemampuan mental dan fisik anggota seperti baja. Latihan yang paling terkenal adalah di mana tangan dan kaki prajurit diikat seperti tahanan, lalu dilepaskan di tengah laut tanpa alat pengaman sedikit pun, dan mereka harus berenang sejauh 39 km. Juga harus tetap mengambang di laut dengan ombak ganas selama 9-10 jam. Bahkan, pada saat latihan bersama dengan Navy SEAL Amerika, pasukan laut Amerika tersebut dibuat geleng-geleng kepala karena Denjaka bisa bertarung dan menembak dengan mata tertutup sekalipun. Tak heran jika julukan hantu laut disandang oleh pasukan Denjaka ini. 1 orang Denjaka sebanding dengan 130 TNI biasa. Hal itulah yang menjadikan Denjaka menjadi pasukan paling terbaik dalam pertahanan laut Indonesia. Denjaka pernah melakukan misi membebaskan WNI yang disandera oleh perompak Somalia. Denjaka, Kopaska, dan Kopassus berhasil menyelamatkan ABK dan kapal dalam waktu yang relatif singkat dan mengejar perompak sampai ke garis markasnya, juga menghabisi perompak yang berusaha melawan. Misi itu membuat Angkatan Laut sekaligus negara Indonesia menjadi disegani di mata dunia. Kemampuan Denjaka lebih baik daripada Navy SEAL Amerika karena Denjaka bisa bertarung bahkan melakukan misi dengan peralatan seadanya.
Number 1. SAS Inggris. Special Air Service atau biasa disingkat SAS adalah pasukan elit dan khusus dari Angkatan Darat Britania Raya Inggris. SAS dibentuk pada 22 Juli 1941 yang lalu dan masih aktif hingga sekarang. Ada 3 resimen atau bagian dalam pasukan ini, yaitu 21 SAS, 22 SAS, dan 23 SAS. Bermarkas di Hereford, Britania Raya, pasukan khusus ini sering dijuluki Blades the Regiment atau Resimen Belati. Tak banyak informasi yang didapatkan seputar pasukan ini karena alasan rahasia negara yang tidak boleh diketahui publik. Peran atau tugas utamanya adalah untuk operasi khusus, anti-terorisme, intelijen, penyergapan, dan mensabotase ke dalam wilayah musuh, seperti yang dituding oleh Rusia karena insiden meledaknya kapal perang Rusia. Operasi yang paling terkenal adalah Operasi Iran pada tahun 1980. Kehebatan dan keberhasilan operasi sudah tidak diragukan lagi karena kiprahnya di dunia sabotase dan penyergapan sudah menjadi keahlian utama. Latihan yang paling ekstrim sebelum menjadi anggota SAS pernah menewaskan 3 orang prajurit yang bernama Kopral James Dansby, Edward Maher, dan Craig Roberts. 3 kandidat tersebut meninggal ketika harus berlatih di suhu 30 derajat Celcius dan harus tetap mengangkat beban dengan berat 27 kg sejauh 24 km. Tetapi, pasukan SAS Inggris pernah dipermalukan oleh tentara elit Kopassus Indonesia yang waktu itu masih bernama RPKAD, yang dimana pada konflik Indonesia-Malaysia, Indonesia berhasil menewaskan anggota SAS Inggris, lebih tepatnya pada Operasi Dewi Kora, Kalimantan 1965. Tetapi media barat tidak mengakui hal ini dan selalu berusaha menutup-nutupinya. Dan itulah 5 pasukan elit dan khusus yang paling ditakuti di dunia versi channel IQ Crash. Menurut kalian, kalau seandainya pasukan khusus Indonesia berhadapan langsung dengan episode Amerika dan SAS Inggris, bakal menang yang mana ya? Oke sobat IQners, segitu dulu ya untuk pembahasan di video kali ini. Juga jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan mengklik tombol like jika kalian suka, subscribe untuk berlangganan, dan komen jika ada kritik dan saran guys, agar kami dapat lebih semangat lagi dalam memberikan informasi dan hiburan yang menambah wawasan demi memajukan generasi muda Indonesia. See you next time dan terima kasih. Dah.